Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Novalia dari Prodi Manajemen. Sebelumnya, yang terhormat kepada Bapak atau Ibu dosen, serta rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan analisis mengenai bisnis digital yang membahas konsep dasar jenis-jenis bisnis digital, studi kasus Tokopedia, serta keunggulan dan transformasi digital dalam menghadapi era ekonomi berbasis digital. Selanjutnya, kita masuk ke latar belakang. Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi telah mengubah pola aktivitas manusia termasuk dalam dunia bisnis. Kemunculan internet, smartphone, AI, dan sistem berbasis data telah menciptakan model bisnis baru yang lebih efisien dan fleksibel. Digitalisasi memberikan peluang besar seperti perluasan pasar dan efisiensi biaya, namun juga menghadirkan tantangan seperti persaingan global dan risiko keamanan data. Oleh karena itu, transformasi digital menjadi kebutuhan strategis bagi perusahaan agar tetap bertahan dan berkembang. Selanjutnya yaitu kerumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan bisnis digital? Yang kedua, apa perbedaan dengan bisnis konvensional? Yang ketiga, bagaimana penerapan bisnis digital dan studi kasus Tokopedia? Yang keempat, apa keunggulan serta bagaimana transportasi digital dilakukan? Kita masuk ke pengertian bisnis digital. Apa sih pengertian bisnis digital itu? Bisnis digital adalah model bisnis yang memanfaatkan teknologi digital sebagai inti dari proses operasional dan penciptaan nilai. Teknologi tersebut mencakup internet, aplikasi, big data, cloud computing, dan sistem otomatisasi. Ciri utama bisnis digital adalah berbasis data, terhubung secara online, mengutamakan efisiensi, fokus pada pengalaman pelanggan. Artinya, keputusan bisnis diambil berdasarkan analisis data dan konsumen secara real time. Selanjutnya, perbedaan digital dan konvensional. Perbedaan utama dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, operasional. Bisnis digital berjalan secara online dan otomatis, sedangkan bisnis konvensional masih manual. Kedua, jangkauan pasar. Digital bersifat global tanpa batas geografis, sementara konvensional terbatas lokasi. Yang ketiga, interaksi. Bisnis digital memungkinkan interaksi real time berbasis data, sedangkan konvensional lebih mengandalkan tatap muka. Selanjutnya, biaya operasional. Digital relatif lebih efisien karena tidak memerlukan banyak infrastruktur fisik. Selanjutnya, jenis-jenis bisnis digital. Terdapat 3 jenis utama bisnis digital, yaitu versi digital dari bisnis non-digital, yang kedua, fasilitator digital, yang ketiga, bisnis digital hybrid. Ketiga jenis ini menunjukkan tingkat transformasi digital yang berbeda. Kita masuk ke versi digital dari bisnis non-digital. Jenis ini merupakan transformasi langsung dari bisnis tradisional menjadi digital. Contohnya, toko fisik menjadi e-commerce, bank konvensional menjadi mobile banking, dan media cetak menjadi portal berita online. Model bisnisnya tetap sama, namun medianya berubah menjadi digital. Selanjutnya, fasilitator digital. Fasilitator digital adalah perusahaan yang menyediakan platform untuk mempertemukan penjual dan pembeli. Contohnya, marketplace, transportasi online, dan vintage.
Perusahaan tidak memiliki produk utama, tetapi memperoleh pendapatan dari komisi, transaksi, dan layanan tambahan. Model ini memiliki skalabilitas tinggi karena berbasis jaringan pengguna. Selanjutnya, bisnis digital hybrid merupakan menggabungkan sistem online dan offline. Contohnya, click and collect dan strategi omnichannel. Model ini memadukan keunggulan interaksi langsung dengan efisiensi digital. Masuk ke studi kasus, yaitu Tokopedia. Tokopedia merupakan marketplace berbasis aplikasi dan website. Model bisnisnya adalah C2C dan B2C. Platform ini membantu UMKM menjangkau pasar nasional tanpa harus memiliki toko fisik. Selanjutnya, jenis bisnis digital di Tokopedia. Tokopedia merupakan kategori fasilitator digital. Platform ini menggabungkan penjual, pembeli, sistem pembayaran, dan logistik dalam satu ekosistem digital terintegrasi. Selanjutnya, keunggulan bisnis digital. Keunggulan pertama adalah pasar tanpa batas. Tokopedia dapat diakses 24 jam dari berbagai wilayah. Hal ini meningkatkan potensi transaksi dan memperluas segmentasi pasar. Sumber pendapatan berasal dari komisi transaksi, iklan digital, layanan premium. Model ini mencakup diversifikasi pendapatan sehingga perusahaan tidak bergantung pada satu sumber saja. Teknologi berbagai seperti big data dan AI digunakan untuk rekomendasi produk, analisis perilaku konsumen, personalisasi pengalaman pelanggan. Teknologi juga meningkatkan keamanan transaksi dan membangun kepercayaan pengguna. Transformasi digital Tokopedia mencakup pengembangan fitur berbasis AI, integrasi dengan logistik dan vintage, penguatan sistem keamanan cyber. Transformasi ini menunjukkan bahwa digitalisasi adalah proses berkelanjutan, bukan perubahan satu kali. Selanjutnya, usulan pengembangan. Agar tetap kompetitif, Tokopedia dapat melakukan ekspansi internasional, mengoptimalkan AI untuk personalisasi, memberdayakan UMKM melalui pelatihan digital. Strategi ini akan memperkuat posisi perusahaan dalam jangka panjang. Selanjutnya, tantangan dan strategi adaptasi. Tantangan utama meliputi persaingan ketat, ancaman keamanan data, perubahan teknologi yang cepat. Strategi adaptasi yang diperlukan adalah inovasi berkelanjutan, investasi teknologi, dan fokus pada pengalaman pelanggan. Dapat disimpulkan bahwa yang pertama, bisnis digital memanfaatkan teknologi untuk menciptakan efisiensi dan keunggulan kompetitif. Yang kedua, Tokopedia merupakan contoh fasilitator digital yang berhasil membangun ekosistem terintegrasi. Yang ketiga, keunggulan utama bisnis digital adalah pasar tanpa batas, diversifikasi pendapatan dan pemanfaatan teknologi. Yang terakhir adalah transformasi digital menjadi faktor kunci berkelanjutan bisnis di era modern. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga analisis ini memberikan gambaran mengenai pentingnya bisnis digital dalam menghadapi perkembangan teknologi dan persaingan global. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.